Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Jadi sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa tayangan ini sifatnya trading disclaimer. Kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang Anda terima setelah bertransaksi dengan menggunakan teknik kami. Ya, karena sebenarnya semua itu kembali kepada Anda sendiri. Anda bukan melawan market, tapi Anda melawan diri sendiri. Ya, jadi channel kami tidak bekerja sama dengan broker manapun. Ya, jadi tidak juga ada titipan dana untuk trading, tidak ada grup signal. Jadi tidak ada semuanya. Karena memang ini pure kami mau membantu teman-teman yang bertransaksi khususnya di platform IK Option ya, karena memang platform ini sudah lama kita gunakan dan sudah cocok ya dengan platform ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang money management di forex ya dan gold. Jadi trading option di forex dan gold ya. Jadi khusus selama 30 menit ke depan kita membahas bagaimana cara menentukan money management yang baik dan benar gitu ya. Jadi jangan sesat Anda ketika bertransaksi di pasar forex ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi perlu diketahui bahwa mengenai teknik itu kalau saya gambarkan ya di dulu ke whiteboard saja kita ya. Oke, jadi kita jelaskan lewat whiteboard aja biar jelas bahwa trading di forex itu kalau kita buat lingkaran di sini ya, sukses seorang trader itu ditentukan oleh 100% dari ya, ini ya, kira-kira seperti gini ya. Ini 55%. Ini kurang lebih lah ya. 30%, ini 15%. Ya, sorry, ini 30%, ya 15. Nah, strategi yang Anda kejar-kejar, teknik A, teknik B, teknik C, indikator A, indikator B, dan seterusnya bla 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 sampai jutaan Anda rela membayar, itu Anda hanya mengejar 15% saja ya. Ini namanya strategi ya, strategi. Jadi Anda tidak mengindahkan namanya yang 55% dan yang 30%. Yang 30% ini apa? Yaitu MM ya, money management. Yang 55% adalah psikologis. Nah, psikologis ya, atau mindset ya, sama juga. Mindset itu kan cara berpikir, cara memandang suatu teknik, suatu trading ya. Nah, jadi banyak Anda tidak memperhatikan yang namanya 85% ini, yaitu mindset atau psikologis dan money management ya. Totalnya 85% ya. Jadi pada kesimpulannya kita katakan berarti ketika kita bertransaksi di forex ya dan gold ya, forex dan gold, yang Anda lawan itu bukan market ya. Anda bukan melawan market ya, market naik turun, bukan. Anda melawan diri sendiri, karena 85% ini adalah yang ada di dalam diri Anda sendiri. Simpelnya begini, Anda punya koin, Anda berhadapan dengan chart ya, chart mau euro, pound sterling, atau euro dolar ya, dolar yen, dolar Swiss, dan seterusnya. Anda tinggal lemparkan aja nih koin. Kalau depan dia buy, kalau di belakang dia sell. Langsung Anda OP. Tapi ingat, gunakan money management.
ya, yang 85% ini. Gunakan ini. Saya yakin uang Anda tidak akan cepat habisnya. Dan saya yakin juga Anda harus mempunyai limit, ya, menentukan limit dalam bertransaksi. Nah, jadi sudah paham ya, yang Anda lawan itu adalah diri sendiri, ya, bukan market. Ya, market itu probabilitasnya 50-50, 50% naik, 50% turun. Udah simple sekali. Ketika di suatu titik Anda meyakini harga buy, ternyata dia turun. Ketika di satu titik juga Anda meyakini harga turun, ternyata harga dia naik. Jadi siapa yang benar? Saya juga sebagai mentor tidak pernah menyalahkan orang. Wah, harusnya buy Pak, harusnya sell Pak. Enggak. Buy Pak, silakan. Kalau Bapak buy, berarti saya sell. Analisa saya sell, kalau analisa Bapak sell. Yang benar mana? Yang benar adalah ini. Bapak tentukan jumlahnya, jumlah lotnya, terus Bapak atur psikologis Bapak sendiri gitu. Ya, oke. Yang pertama kita akan belajar psikologis dulu. Psikologis ini apa aja psikologis? Ya, yang pertama adalah rata-rata ya, selalu menggeser stop loss dan taking profit. Ini selalu pasti. Yang kedua, kebanyakan ya, tidak sabar, tidak sabaran. Jadi contohnya, ketika ada market begini, Anda memiliki target sell limit di sini, ya, tapi harga masih bergerak di bawah. Anda cepat-cepat melakukan posisi sell, karena Anda gak sabar, akhirnya harga naik dulu. Seharusnya di trading plan yang sudah Anda tetapkan, posisi sell ini adalah yang terbaik. Dan ternyata benar, setelah dia nyentuh gini, terus harganya jatuh. Nah, ketika jatuh di sini, karena Anda mengambil tipikal scalper, Anda meyakini bahwa harganya sudah cukup, Anda bisa close. Nah, sell yang di sini tertinggal karena harga naik lagi ke atas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tidak pasang stop loss. Banyak sekali kalau psikologis ya. SL atau TP. Yang keempat, ya, tadi tidak sabar, terus serakah ya. Serakah, greedy. Seharusnya dipasang hanya 0,1 lot, 0,10 lot, Anda memasang akhirnya 0,8 lot. Ya. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan trading goal. Yang kelima, trading plan tidak dijalankan. Trading plan tidak dijalankan. Terus yang keenam, contohnya adalah Anda terpengaruh sama analisa orang lain. Terpengaruh analisa. Yang ketujuh, ya, tadi tidak melaksanakan trading plan, terpengaruh analisa sama orang lain, terus terlalu cepat ya, terlalu cepat close. Yang kedelapan, hopping, selalu berharap bahwa harga berbalik arah itu selalu Anda harapkan dia akan kembali. Contohnya, ketika market naik, ya, ketika Anda meyakini market akan turun, Anda melakukan posisi sell OP, ya. Terus setelah naik lagi, Anda yakin, saya punya analisa pasti yakin turun, terus Anda sell lagi di sini. Ternyata apa yang terjadi? Harga naik ke atas. Ya, berlawanan arah terus. Minusnya makin bertambah. Ya.
bertambah. Pertama hanya minus 5%. Di trading plan Anda 5% ini harus cut loss. Tapi karena Anda punya keyakinan kuat bahwa harga pasti akan jatuh, Anda membiarkan posisi Anda berlarut-larut dari minus 5, minus 15%, minus 30%, minus 50%, dan seterusnya. Ketika sudah di angka minus 30%, Anda sudah malas, Anda sudah tidak mengatakan, ih sayang, sudah 30% uang saya, kalau saya cut loss, profit yang saya buat 3 hari kemarin itu habis semua dengan satu kali cut loss, seperti gitu. Ya, itu namanya power of hoping. Akhirnya dia biarkan, terus dia lock. Ketika dia lock, dia buy di sini, harga turun, udah nyangkut lah harganya. Ya, equity-nya sisa katakanlah 30% aja minusnya. Yang minus 70% adalah floating loss-nya. Udah, kalau udah begini modelnya, sudah, ini sudah kalah ya, sudah kalah di perang. Jadi yang dilawan sebenarnya bukan market, sebenarnya yang dilawan adalah diri sendiri. Kenapa ya saya bilang yang dilawan adalah diri sendiri? Karena ini trading plan target 5% cut loss, ternyata Anda biarkan, malah Anda tambah lagi posisi sell-nya. Harga masih mau naik. Lebih panas lagi dia. Wah, ini sudah tinggi sekali, dia sell lagi. Terus kalau sudah di atas 30% floating, itu 90% trader sudah tidak mau cut loss, sudah tidak mau. Dan dia berlarut-larut sehingga akunnya menjadi nol, ya, equity-nya menjadi nol. Nah, itulah kenyataannya ya di lapangan yang sering kita temui ya, psikologis. Nah, ini bobotnya 55% loh, besar sekali. Jadi kalau Anda sudah bisa menaklukkan psikologis plus money management, baru Anda bisa bertarung di derivatif. Khususnya di forex ya, karena transaksinya dua arah dibuat. Memiliki risiko 2 kali lebih tinggi dibandingkan transaksi yang satu arah. Transaksi satu arah aja itu menggunakan stop loss. Ya. Apalagi transaksi yang dua arah, yang kita nggak tahu ini harga mau kemana hari ini. Ya. Oke, jadi yang untuk psikologis sudah paham ya, saya sudah jelaskan semuanya tentang psikologis. Yang pertama, saya ulangi lagi, menggeser-geser stop loss TP. Yang kedua, tidak sabaran. Seharusnya kita pasang limit di trading plan, kita langsung sell duluan. Ternyata harga naik, ternyata benar setelah kena sell kita terus jatuh. Terus tidak pasang stop loss, tidak memasang sama sekali stop loss. Ya, dengan alasan kita mau scalping, terus kita jagain harga. Risikonya kalau tidak memasang stop loss, ketika Anda bertransaksi, bisa jadi internet Anda lagi down. Anda tidak bisa melihat chart. Terus Anda tidak punya backup jaringan. Sehingga yang seharusnya jadi minus 5% kita cut loss, Anda tidak memasang stop loss, akhirnya menjadi minus 30%, minus 25%, minus 40%, dan seterusnya. Ya. Oke. Terus serakah. Ya, serakah itu yang saya bilang, penggunaan lot yang overload, ya, berlebihan lot. Yang kelima adalah trading plan. Anda tidak melaksanakan trading plan. Trading plan Anda benar-benar jika Anda setengah jam sebelum bertransaksi Anda mapping. Mapping, wah ini time frame besarnya sekian, time frame controllernya sekian, time frame OP-nya sekian, ya. Anda tidak melaksanakan yang Anda sudah rencanakan. Terus terpengaruh dengan informasi-informasi dari teman kah, dari chattingan kah, dari medsos kah, bahwa harga akan naik, ternyata harga turun. Terus yang ketujuh, terlalu cepat close, namanya ABC ya, asal biru close. Kalau biru langsung di-cut, tapi kalau merah itu dibiarin aja. Nah itu sudah habit ya, habit. Dan itulah namanya greedy. Ya,
Terus yang ke-8 adalah hopes, mengharapkan, selalu power of hoping, mengharapkan harganya itu akan kembali. Iya memang benar, yang namanya market naik turun. Dia berharap harganya kalau kita sell pasti dia akan turun, tapi ya naik dulu ke atas. Ketika dia naik ke atas, itu uang kita sudah habis. Setelah habis atau MC ya, margin call, baru kita harganya turun. Barulah kita menangis di situ. Nah, yang tadi itu ya saya jelaskan ya. Sudah paham ya tentang psikologis. Terus yang kedua yang memiliki bobot 30% ya, itu adalah money management. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara mengatur money management ya dengan ala mahir trading ya. Oke. Jadi yang namanya di instrumen dalam bertransaksi ada namanya balance. Ini saya jelaskan lebih. Ini atau bahasa Indonesianya saldo awal. Ya, saldo awal. Yang kedua adalah equity. Equity adalah saldo akhir. Ya, ini first, ini the last. Oke. Yang ketiga adalah margin. Nah, ini yang penting. Ya, margin yang dibutuhkan berdasarkan leverage. Saya jelaskan tentang. Terus yang ketiga adalah profit loss ya. Profit loss itu minus atau plus ya. Kalau minus warnanya merah, kalau plus warnanya hijau. Di dalam keadaan profit, dalam keadaan loss gitu. Nah, kalau balance ini adalah saldo awal. Jadi ketika kita bertransaksi jangan melihat saldo awal, Anda harus melihat namanya equity. Equity adalah saldo akhir. Bisa jadi saldo awal Anda 1000, saat equity Anda hanya 300. Banyak trader-trader yang mengajarkan ajaran sesat, mengatakan uang Bapak masih ada segini, cuma masih terfloating. Berarti kalau ini minus 700 di sini. Marginnya yaitu berdasarkan leverage ya. Nah, sekarang kita belajar leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Ya, daya ungkit. Daya ungkit karena apa? Untuk bertransaksi di forex itu membutuhkan kesepakatan kita di dunia adalah 100.000 US dollar per lot. Per satu lot. Ya, berarti kalau misalnya kita mau entry 0,10 lot, berarti kita dibutuhkan adalah 10.000 dolar. Kalau kita mau entry 0,01 dibutuhkan adalah 1.000 dolar. Dengan adanya sistem leverage, kita tidak perlu menyiapkan 100.000 US dollar. Ini kan nilainya 1, yang simpel aja 6 miliar lah ya. Jadi Anda nggak perlu trading dengan menggunakan uang 1,6 miliar baru bisa trading satu lot. Atau yang terkecil adalah 1.000. Jadi Anda tidak perlu menyiapkan uang 16 juta ya untuk bertransaksi ya. Hanya dengan bertransaksi 0,01 lot. Nah, dengan sistem daya ungkit Anda bisa bertransaksi dengan modal yang kecil. Itulah maksudnya daya ungkit ya. Jadi ada rasionya. Jadi 100.000 ini kalau misalnya kalau rata-rata di option itu antara mainnya di 50 ya sampai dengan 100, leverage 100 ya. Berarti cara hitungnya gimana? Nih, saya jelaskan lagi. Cara hitung leverage adalah jadi 100.000 dolar per lot ya. Kita bagi, katakanlah leverage ini berapa? Leverage 100 Pak. Berarti 1/100-nya kita sudah bisa trading. Jadi dibutuhkan hanya 1.000 dolar saja per lot. Jadi kita ada rasio 1/100, berarti hanya butuh 1.000 dolar aja untuk bisa bertrading satu lot. Atau kebanyakan 1.000, wah uang saya cuma
$100 Pak, bisa $100, tapi Bapak entry-nya nggak bisa 1 lot, berarti Bapak harus entry-nya 0,10 lot. Aduh Pak, uang saya cuma ada $10, bisa nggak Bapak transaksi? Bisa. Anda maksimal trading 0,01 lot. Terus, aduh uang saya cuma $5 nih, berarti kan nggak bisa 0,01 lot. Di IT option itu ada namanya 1/100-nya lagi. Jadi dengan jaminan dengan jaminan $1 Anda bisa bertransaksi dengan 0,001 lot, 1/1000-nya ya, Anda bisa trading. Nah, itulah fungsi dari leverage, karena kita nggak bisa bertransaksi dengan 100.000 US dollar per lot ya, atau yang dikecilin $1.000, 16 juta kalau dirupiahkan per 0,01 lot aja. Jadi Anda bisa bertransaksi dengan menggunakan leverage 100. Kalau kita bagi lagi, ada satu lagi namanya leverage 50. Nanti saya kasih lihat ya, 100.000 dibagi 50 berarti jaminannya adalah $2.000 aja, atau dikali 2 lah, dari ini $2.000, yang ini $20, yang ini $10. $2 maksudnya, $2 ya. Nah, kalau yang di bawahnya sini adalah $0,2 misalnya. Nah, itulah fungsi dari leverage. Ya, jadi Anda harus perhatikan, simak baik-baik. Oke, kita sudah tentukan, kita ingin bertrading dengan modal yang simple 1.000 US dollar. Nah, rata-rata kita ambil aja lah leverage-nya leverage 100. Berarti rumusnya adalah 100.000 ya bagi 1.000. Berarti dibutuhkan adalah margin $1.000 per lot ya, atau $100 per 0,10 lot, atau $10 per 0,01 lot, atau $1 per 0,001 lot. Ada ya di option, ada. Kita saya kasih lihat. Nah, inilah acuannya seperti gini. Jadi Anda punya $1.000, ingin bertransaksi di leverage 100, berarti Anda bisa mengambil OP berdasarkan dari marginnya ini. Sini. Ya, ini marginnya di sini. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau saya trading $1.000, maksimal OP-nya berapa? Maksimal open posisi saya. Itu pertanyaannya kan. Money manajemennya di situ. Jadi berapa dolar? Atau berapa lot saya bisa OP, maksimal lot ya maksudnya. Lot, maksimal OP lotnya berapa? Nah, acuannya begini caranya, cara ngitungnya. Jadi $1.000 ini, jadi sesuai dengan money management pengalaman kami, $1.000 ini dikali dengan 10% saja. Ya, 10% berarti hanya $100. Ini adalah jaminan. Ya, jaminan yang masuk hanya $100. Ibaratnya kita punya 10 peluru ya. Yang masuk ke market hanya 1 peluru saja dulu. Yang 9 ini standby. Standby. Seandainya habis yang 1, bisa kita ganti yang 9. Kasih masuk lagi. Mas 1 lagi, sisa 8 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi dari dari $100 ini ya, kita tentukan kalau kita menggunakan 0,10 lot ya, kalau kita menggunakan 0,10, 0,1 lot berarti jaminannya 100, berarti maksimal kita OP adalah 0,10 lot. Udah gitu aja, nggak boleh lebih.
Jadi ketika kita trading maksimal 0,10. Aduh, di sini ada 3 pair nih yang mantap, ini bisa kita tradingkan. Contohnya euro US dollar JPY UJ, euro GBP, katakan yang ada di platform ya. Saya mau transaksi 3 ini, apakah kita OP-nya 0,10 lot langsung? Kalau 0,10 ya udah di euro sekali aja ngambilnya. Tapi saya mau bagi-bagi, bisa nggak? Oh boleh, kita bagi 3. Kan pecahannya sampai 0,001. Berarti ini kita untuk EU 0,03. UJ 0,03. Sisanya EG 0,03. Ya, jadi totalnya adalah 0,09. 0,01-nya cadangan aja. Ya udah, dengan begini kita bisa tentukan berapa pips kita TP-nya. Ya, setelah kita OP, berapa targetnya. Kalau target scale untuk swing, katakanlah dengan risk reward ya, risk reward 1:2. Berarti kalau misalnya kita targetkan dari 0,10 ini per pipnya itu kan berarti $1. Dari 100.000 dolar yang idealnya itu maksimal di 3% atau $30 ya. Ya, untuk profit. Kalau $30 dengan 1:2 berarti di rewardnya kalau kita target $30 berarti resikonya setengahnya, berarti di sini resikonya adalah $15 gitu ya. Kita paham ya? Nah, kalau $15, kalau 0,1 berarti hanya 15 pip. Kalau rewardnya 1:2, $30 berarti ini kita mengejar 30 pip. Ya, berarti di setiap mata uang ini kita tentukan targetnya 15.30. 15 pip euro untuk risknya, UJ juga 15 pip, EG-nya 15 pip. Rewardnya 30, ini 30, ini 30. Kalau dihitung-hitung sama, ntar dapatnya di 30. Sebaiknya kalau misalnya risikonya di $30 berarti risknya adalah 1,5% sekali OP ya, jadi worth it lah ya. Nah, itulah tujuannya. Kalau kita mau 1 pair aja, yang lainnya nggak ada potensi gimana? Oke, katakanlah kita mau 1 pair aja, 1 pair di UJ saja, US dollar JPY. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa maksimal OP adalah 0,10. Lot dengan balance adalah $1.000. Ya, dengan TP 30 pips dan stop loss SL itu di 15 pip. Berarti kalau kita main 1 pair, katakanlah market kita prediksi harga akan bullish ya untuk dolar yen. Jadi ketika di harga 120, 130 lah katakanlah, kita di sini melakukan sell. Apakah sellnya 0,10? Enggak. Kita bagi 3 juga. Katakanlah kita main single pair gitu ya. Jadi kita bagi 3. Jadi di 130 jumlah lotnya 0,03. Naik lagi 20 pip, kita sell lagi. Sama 0,03. Namanya averaging ya. Terus naik lagi 20 pip, kita sell lagi 0,03. Totalnya ini 30 sudah 60 pip. Di atas di 80 pip kita pasang namanya stop loss. Ya. Nah, jadi akumulasinya nanti minusnya ya maksimal $15 atau 1,5% dari balance. Ya, paham ya? Caranya paham kan? Simple sekali. Jadi kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. Jangan langsung 0,10
10. Ternyata dia naik 30 pip, kita hajar lagi 0,10 lagi. Terus naik lagi ke atas ini, kita hajar lagi 0,10, sudah 0,3 lot. Nah, ini berbahaya. Ini sudah tidak sesuai dengan money management. Nah, inilah yang menyebabkan akunnya teman-teman itu kebanyakan loss ya. Karena mereka tidak memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil gini. Money management, kita mengatur manajemen keuangan kita, manajemen kita entry-nya. Dan ingat, ketika kita entry, yang kita pikirkan adalah yang pertama adalah risk. Jadi trading itu kata kuncinya adalah risk, resiko ya, agar to risk. Itu yang perlu kita tanamkan teman-teman semuanya, bahwa untuk bertransaksi di platform manapun, khususnya platform IQ Option, yang kita canangkan adalah resikonya dulu. Resikonya berapa ini? Berapa resikonya? Ya udah $15. $15 pasang stop loss, pas dia $15. Kalau di IQ Option kan itu ditarik-tarik saja ya. Ya, tinggal ditarik-tarik aja, itu ketahuan langsung resikonya berapa gitu. Ya. Nah, jadi Anda harus paham yang seperti gini. Karena kalau kebanyakan trader tidak mengikuti rule seperti ini, biar satu gunung uangnya akan habis. Itulah fungsi kita di sini sebagai YouTuber, kita membantu teman-teman untuk bertransaksi dengan baik dan benar ya, sesuai dengan money management. Nah, kalau pertanyaannya begini, pertanyaan kita balik. Saya tidak mau untung berdasarkan modal ya. Saya tidak mau ngukur modal saya 1000, berarti kalau saya target 30% berarti $30 toh ya. Kalau $30 per hari katakanlah, saya pinginnya kalau kita kali selama 20 hari kerja, berarti resultnya adalah 20 kali 30 adalah $600 ya, sorry, $600. Berarti bisa kita making money 60%, berarti dari 1000%. Kita harapkan di akhir bulan saldo kita menjadi 1.600 ya. Kalau misalnya begini, aduh saya Pak pingin profitnya kebutuhan saya sehari-hari, kalau dalam satu bulan itu totalnya katakanlah ya, kalau saya jumlahkan per harinya saya pingin dapat $100. Nah, ini bagaimana caranya supaya saya dapat $100 per hari? Jadi cara gampangnya adalah kita tinggal kali saja 50. Angka 50 ini angka fix, berarti yang Anda butuhkan adalah modal $5.000 supaya Anda bisa mendapatkan $100 per hari. Nah, ini hitungannya cuma 2%, bukan 3%. Ya, jelek-jeleknya katakanlah meleset, kita hanya dapat katakanlah dari 5.000, berarti kan kalau misalnya 2% kali, berarti kan $1.000 ya. Sorry, 100 kali 20 berarti 2.000, sorry, $2.000 ya, berarti 2.000 per 5 ya, 2.000 per 5 berarti 3 dikali ya, jadi $5.000 yang dibutuhkan. Jadi jangan Anda startnya di 1.000, Anda startnya harus di 5.000 dengan konsisten, adalah profit Anda $100 per hari. Contoh hari pertama Anda profit $150, hari kedua berarti targetnya di $100, berarti ada 50 tabungan di sini plus 50 ya. Hari kedua lagi Anda profit katakanlah $200, berarti di sini ada tabungan 150 karena ini 100 bersihnya, ini 100. Hari ketiga Anda dihajar sama market ya, minusnya minus 100 ya, minus 100 kan ada tabungan 150, berarti ini Anda minus 100 di sini.
kita kurang dengan 50, Anda tetap di sini mendapatkan 100 ya. Sedangkan tabungan Anda yang 150 ini habis, dihajar sama market minus 100, berarti di hari keempat Anda masih ada tabungan 50. Dihajar lagi sama market minus 100 dolar katakanlah. Berarti di sini Anda jadi minus 50 dolar. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika Anda memiliki profit katakanlah di atas dari 100 dolar, itu anggap aja sebagai tabungan. Katakanlah sekali hit Anda ada news, Anda bisa profit di situ katakanlah 300 dolar. Nah, ini buat tabungan Anda untuk 2 hari ke depan seandainya selama 2 hari berturut-turut Anda kena stop. Ya, jadi begitu cara hitungannya. Karena memang harus di manage ya. Dan ingat, ketika kita bertransaksi, ini rule dari kami, 2 kali OP salah. Ini stop trade today. Stop trade today. Hari itu di stop. Jangan trading lagi. Tutup laptop. Bila perlu uninstall itu Android-nya, IQ option-nya, terus Anda istirahat. Terus tentukan Anda mau trading di market Asia, Eropa, ataupun market Amerika yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, disitulah Anda menentukan ya. Karena memang ini yang selalu kita ulang-ulang ya tentang MM dan psikologis. Karena nggak ada yang lain selain dari 2 ini. Sedangkan strategi yang 15% ini gampang. Hanya dengan menggunakan teknik 1 pita saja, exponential moving average 20, saya yakin profitable. Yang penting, Anda harus bisa mengatur psikologis dan money management yang baik dan benar. Jadi jangan terkecoh ya sama teknik-teknik yang di luar sana. Teknik terbaik adalah teknik yang Anda miliki sendiri saat ini, bukan teknik yang dimiliki orang lain. Kalau ditanya, Pak, tekniknya apa? Saya tekniknya MM dan psikologis. Udah. Karena bobotnya 85% loh. Berapa kali lipat dari strategi yang hanya 15%? 6 kali lipat loh. Lebih profitable dibandingkan dengan strategi teknik terbaik di dunia apapun. Ya, hanya dengan menghitung kancing baju atau melempar koin, mau buy mau sell bebas, terserah. Saya tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah menyalahkan siapapun. Mau dia beli, mau dia jual, terserah, bebas saya bilang. Yang terpenting Anda harus mengatur money management dengan stop loss. Ingat, stop loss. TP-nya nggak perlu sebenarnya. Penting TP kalau misalnya kita tidak pantau. Tiba-tiba internet kita terganggu, tiba-tiba kita ada kesibukan mendadak yang kita lagi terima telepon, lagi asyik telepon, akhirnya karena tidak menggunakan stop loss dan taking profit, akhirnya profit Anda yang sebenarnya sudah bagus, akhirnya Anda menjadi rugi. Ya. Jadi hanya itu saja money management. Sukses trading itu ditentukan oleh money management dan psikologis. Jangan terlalu serakah juga, jangan juga overconfident. Anda terlalu percaya sama diri Anda OP dengan lot yang besar sehingga akan merugikan Anda masing-masing. Jadi itu yang perlu saya gambarkan. Jadi semoga bermanfaat tayangan ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan atau tanya, kami siapkan di kolom deskripsi. Dan di kolom deskripsi juga kita siapkan link untuk bergabung ke Free Signal. Free Signal, Forex dan Gold, CFD juga ada. Jadi Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kita kasih gratis semuanya buat teman-teman. Hitung-hitung kita beramal. Dengan akurasi 70%, satu hari 10-15 signal per hari, termasuk gold. Anda bisa ikutin itu
dengan akurasi 70%, 77 kali OP, 7 kali dari 10 kali OP, 7 kali win, 3 kali loss. Kalau risk reward 1:2 saja, 50-50 saja sudah profit, apalagi dengan win rate-nya 70%. Oke, sekian dulu aja video singkat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat. Wassalam.